Shalom, selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 17 November 2020. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hidup di dunia ini sebenarnya hanya ditentukan oleh dua pilihan, lewat tol, jalan yang lebar, ataukah lewat jalan sempit. Setiap orang menyukai jalan yang lebar, luas, dan tidak banyak hambatan, karena perjalanan akan tenang dan lancar. Tetapi dalam kehidupan manusia, perjalanan melewati jalan yang lebar adalah mencelakakan, karena jalan ini menuju pada kebinasaan kekal. Dengan jalan ini kita bisa menentukan standar moral sendiri. Kita tidak terikat dengan berbagai peraturan dan hukum. Prinsipnya, asal aku senang, ya lakukan. Dan jalan ini sungguh populer karena banyak orang yang masuk melaluinya. Cobalah hidupkan pesawat televisi atau bukalah majalah-majalah dunia, maka kita akan menemukan berita-berita orang yang senang dengan jalan lebar ini. Mereka tidak segan-segan mengumumkan perceraian atau pernikahannya yang ke-10, atau tanpa malu menghujat nilai-nilai agama dan sebagainya. Bagaimana dengan jalan yang sempit? Pertama, jalan ini berat. Di jalan ini kita bukanlah yang membuat peraturan. Sebaliknya, kita harus menghormati hukum Allah dan batasan-batasan moral yang telah ditetapkan. Jalan ini membutuhkan penyangkalan diri. Ada kayu salib yang harus dipikul supaya kita berhasil melalui jalan ini. Yang kedua, jalan ini sepi dan tidak banyak orang yang melaluinya. Kita mungkin akan merasa kesepian karena orang lain segan untuk mengikuti kita. Malahan mereka akan mentertawakan kita. Mereka akan mengejek dan mengatakan bahwa kita bodoh, dungu, soalim, dan sebagainya. Tetapi justru inilah jalan yang menuju kepada kehidupan. Bila kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, berarti kita telah ditentukan untuk melewati jalan sempit ini. Diejek, diolok, dihina, dianiaya, dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Sebab Yesus telah berkata, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Jalan yang lebar adalah jalan orang fasik, kata firman Tuhan. Alkitab memperingatkan, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi, bila kita telah mengambil keputusan untuk mengikut jalan yang sempit, berjalanlah terus. Jangan tergoda untuk menyimpang dan kembali pada jalan yang lebar itu. Resep keberhasilan melewati jalan sempit adalah mengarahkan pandangan pada Kristus. Memang berat melewati jalan ini, tetapi orang yang bersungguh-sungguh mencintai Tuhan akan berhasil melaluinya. Sebab Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Ia berjanji untuk menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.